Selamat siang Bapak Ibu penguji serta Ibu Yulia selaku dosen pembimbing. Saya Muhammad Anargi Zafiri akan memaparkan presentasi penelitian yang berjudul Pengaruh Pengalaman Merek terhadap komunikasi dari mulut ke mulut dan niat pembelian ulang pada kedai kopi lokal di Indonesia dengan fokus pada generasi Z. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tren pertumbuhan kedai kopi lokal di Indonesia yang sangat pesat pada beberapa tahun terakhir, ditunjukkan dari peningkatan jumlah gerai dari sekitar 8.500 menjadi 11.500 pada tahun 2025, serta kenaikan nilai pasar dan konsumsi kopi per kapita. Hal ini juga menunjukkan bahwa kopi tidak lagi sekedar menjadi minuman saja, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, khususnya Gen Z. Di sisi lain terjadi pergeseran preferensi konsumen Gen Z seperti pada data oleh Good Stats ID yang menampilkan bahwa mereka tidak hanya mempertimbangkan rasa dan harga saja, tetapi juga pengalaman secara keseluruhan, seperti suasana yang nyaman, estetika tempat hingga wifi dan pemilihan musik yang mendukung aktivitas seperti nongkrong dan juga work from cafe. Selain itu, Gen Z sangat dipengaruhi oleh media sosial, di mana menurut Bazaar Voice, sekitar 71% keputusan pembelian Gen Z dipengaruhi oleh konten dari pengguna lain atau UGC, artinya pengalaman yang mereka rasakan tidak hanya dikonsumsi sendiri, tetapi juga dibagikan dan mempengaruhi konsumen lain. Untuk rumusan masalah, berdasarkan fenomena, terdapat pergeseran preferensi konsumen, khususnya Gen Z dari merek global menuju merek lokal, tapi belum dipahami faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Dari sisi bisnis, kedai kopi lokal menghadapi persaingan yang semakin ketat. Selain itu, pelaku usaha belum sepenuhnya memahami mekanisme psikologis yang memengaruhi konsumen Gen Z dalam melakukan pembelian ulang. Dan dari sisi akademik, penelitian sebelumnya masih berfokus pada merek global dan cenderung menguji variabel seperti pengalaman merek, persepsi nilai, kepuasan pelanggan, dan word of mouth secara terpisah. Oleh karena itu, penelitian ini menguji peran pengalaman merek terhadap niat pembelian ulang dan komunikasi dari mulut ke mulut dengan persepsi nilai dan kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi, khususnya pada konsumen Gen Z di kedai kopi lokal. Dan harapannya juga dapat memberikan wawasan strategis bagi pengelola kedai kopi lokal. Kemudian untuk landasan teori yang digunakan penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama ada customer value theory yang menjelaskan bahwa persepsi nilai konsumen terbentuk dari perbandingan antara manfaat yang diterima dan pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen. Dalam konteks kedai kopi, nilai tidak hanya berasal dari produk saja, tetapi juga dari pengalaman yang menyeluruh seperti suasana, interaksi sosial, dan pengalaman emosional. Dan semakin tinggi nilai yang dirasakan, maka akan meningkatkan kepuasan serta mendorong perilaku positif seperti komunikasi dari mulut ke mulut dan niat pembelian ulang. Yang kedua ada ekspektansi disconfirmation theory yang menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan itu terbentuk dari perbandingan kinerja aktual dan ekspektasi awal konsumen. Jika kinerja melebihi ekspektasi, maka terjadi positive disconfirmation yang berujung pada kepuasan. Sebaliknya, jika kinerja kurang dari ekspektasi, maka terjadi negative disconfirmation. Dan dalam penelitian ini, pengalaman merek merepresentasikan kinerja aktual yang dirasakan konsumen, serta persepsi nilai memperkuat evaluasi terhadap pengalaman yang dirasakan dalam membentuk kepuasan. Kemudian kerangka penelitian yang saya gunakan, saya adaptasi dari artikel oleh Lei dan kawan-kawan dengan penambahan hipotesis mediasi. Kemudian untuk definisi operasional sendiri, yang pertama ada pengalaman merek yang dapat didefinisikan sebagai respon konsumen dari interaksi dengan kedai kopi yang mencakup aspek sensorik, afektif, intelektual, dan perilaku. Yang kedua ada persepsi nilai yang didefinisikan sebagai penilaian konsumen terhadap manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Yang ketiga ada kepuasan pelanggan, yang mana perasaan konsumen yang muncul setelah membandingkan pengalaman yang dirasakan dengan ekspektasi awal konsumen. Yang keempat ada komunikasi dari mulut ke mulut, yang mana merupakan perilaku konsumen dalam membagikan pengalaman, opini, dan rekomendasi tentang kedai kopi kepada orang lain secara sukarela. Yang terakhir ada niat pembelian ulang, yang mana didefinisikan sebagai kecenderungan konsumen untuk kembali membeli dan mengunjungi kedai kopi yang sama di masa mendatang. Untuk jenis penelitian sendiri, yang pertama menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, non-probability sampling, purposive sampling,
dengan metode survei menggunakan Google Forms sebagai media penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Untuk subjek penelitian sendiri didapatkan 301 responden yang kemudian difilter menggunakan kriteria usia yang mencakup usia Gen Z, kemudian kriteria dalam waktu 3 bulan pernah mengunjungi dan membeli produk di kedai kopi lokal, dan didapatkan sebanyak 290 responden. Dan untuk metode analisis data sendiri menggunakan Smart PLS dengan metode SAM-PLS dan juga bootstrapping. Untuk hasil analisis data didapatkan dari yang pertama dari profil responden sendiri, ada jenis kelamin yang didominasi oleh perempuan 51%, untuk usia didominasi rentang usia 21 sampai 24 tahun, dari pola perilaku responden sendiri, dari segi estimasi pengeluaran paling banyak di rentang 25.000 hingga 50.000, frekuensi kunjungan yang paling banyak 2 sampai 3 kali per bulan, dan tujuan utama yang mengunjungi didominasi untuk mengerjakan tugas dan bekerja. Kemudian masuk ke analisis model pengukuran. Yang pertama, uji validitas konvergen, didapatkan bahwa seluruh indikator mencapai nilai lebih dari 0,7 untuk nilai outer loading dan nilai AVE lebih dari 0,5 yang menunjukkan bahwa memenuhi syarat validitas konvergen. Kemudian ada uji validitas diskriminan, ada dua kriteria, yang pertama Fornell-Larker dan kedua HTMT. Keduanya mencapai syarat minimum, yang mana Fornell-Larker semuanya melebihi 0,7 dan HTMT kurang dari 0,9. Kemudian ada uji reliabilitas konstruk, yang mana seluruh konstruk eh, mencapai reliable dengan nilai 0,7 kurang dari 0,7, sehingga model pengukuran memiliki tingkat konsistensi internal yang stabil. Kemudian untuk analisis model struktural atau inner model, yang pertama ada uji multikolinearitas, didapatkan bahwa seluruh jalur itu memiliki nilai kurang dari 5 sehingga menunjukkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas. Dan untuk uji R-square sendiri menjelaskan bahwa kemampuan variabel eksogen dalam menjelaskan variabel endogen, dan didapatkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik. Untuk uji F-square sendiri didapatkan hasil berikut, dan uji goodness of fit didapatkan ada dua kriteria. Yang pertama SRMR senilai 0,045 itu mencakup rentang minimum yaitu kurang dari 0,08, yang mana menunjukkan model memiliki kecocokan yang sangat baik, dan NFI sebesar 0,880 dan itu masih dalam berada rentang antara 0,8 sampai 0,9 sehingga didefinisikan sebagai marginal fit. Kemudian hasil pengujian hipotesis didapatkan bahwa ada dua hipotesis yang tidak diterima, yang mana hipotesis 4 dan hipotesis 7 tidak diterima. Kemudian untuk hasil pengujian mediasi, seluruh mediasi dapat diterima dan signifikan, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 10 hipotesis, terdapat dua hipotesis yang tidak signifikan dan tidak diterima, yaitu H4 dan H7, serta uji mediasi seluruhnya dapat diterima dengan persepsi nilai dan kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi. Untuk implikasi penelitian sendiri, yang pertama implikasi teoretis, penelitian ini memperkuat peran pengalaman merek dalam membentuk evaluasi konsumen, serta mendukung customer value theory dan ekspektasi disconfirmation theory, dan dapat mengonfirmasi bahwa Gen Z berorientasi pada pengalaman, emosi, dan nilai simbolik yang dirasakan dibandingkan dengan kualitas produk dan juga pelayanan. Dan implikasi praktis, pengelola kedai kopi lokal perlu fokus pada pengalaman yang mencakup suasana, layanan, dan kedekatan emosional, serta pengelola kedai kopi lokal perlu meningkatkan persepsi nilai dan menjaga kepuasan pelanggan untuk mendorong loyalitas konsumen, dan dapat memanfaatkan word of mouth dari konsumen dari segi media sosial, serta mengintegrasikan experiential marketing dan komunitas pelanggan untuk
dapat meningkatkan keterikatan emosional antar pelanggan. Dan limitasi dan saran penelitian, limitasi penelitian ini hanya fokus pada generasi Z, yaitu rentang usia 17 sampai 29 tahun, dan terbatas pada konteks kedai kopi lokal di Indonesia, serta data yang didapatkan sendiri merujuk pada kedai kopi lokal yang sering dikunjungi dalam 3 bulan terakhir oleh responden sehingga berpotensi menimbulkan bias. Dan untuk saran penelitian selanjutnya dapat menambahkan generasi lain, misalnya milenial dan Gen X, yang dapat bisa memperkaya literatur. Yang kedua, ada menguji pada industri atau merek yang berbeda, serta melakukan perbandingan misalnya merek lokal versus global dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Sekian presentasi dari penelitian saya. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.